kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari seiman, terutama kepada yang baru pertama kali datang dalam persekutuan ini. Kita telah memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini melestarikan budaya. Terpujilah Tuhan melalui persekutuan kita hari ini. Marilah kita pusatkan perhatian kita untuk memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Menjemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang menjadikan segalanya untuk kehidupan bagi yang diciptakannya. Sebab itu, pujilah Dia hai segenap ciptaannya. Dia yang memelihara kita. Dia menjadikan apa yang perlu bagi kita. Allah itu murah hati bagi semua yang dijadikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk melestarikan budaya. Karena itu, marilah kita melestarikan budaya yang baik menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita melenyapkan budaya, tetapi dipelihara dengan baik, sesuai dengan apa yang diaturkan oleh gereja kita dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Datanglah dengan sukacita memuji Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah.
entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 1 B2, Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Adam mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia memperdulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dia kesempurnaan korban perdamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan, Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jika saudara kami mengalami kesusahan dan penderitaan, seringkali kami menyalahkan saudara kami. Seringkali kami mengatakan itu adalah karena dosanya atau karena perbuatannya yang kurang baik. Akhirnya kalau ada yang mengalami penderitaan dan kesusahan, bukannya terhibur, malahan semakin menderita dan bahkan putus asa. Padahal di dalam hidup ini, kalau terjadi penderitaan dan kesusahan seperti yang dialami Ayub, hal itu adalah supaya nyata pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami agar kami tidak terlalu gampang menghakimi saudara kami, tetapi biarlah melalui apa yang terjadi dalam hidup ini, nyata pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, ajarlah kami supaya tidak tergoda untuk menghukumi saudara kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup yang di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tenan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cukupkanlah dan bawalah kepada pimpinan pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencekuk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghindarikan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Sukarame, Resort Alang-Alang Lebar, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober 2020. Seluruh majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Dengar dan hayatilah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Gudang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi malas ni roha mahita. Aneka berita. Gotong royong. Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 mulai pukul 7.30 diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-Alang Lebar yang bertugas untuk hari Sabtu ini week 6 bersama panitia. Atas perhatiannya majelis jemaat dan menyampaikan terima kasih. B. Ibadah Rena hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 masuk pukul 19 WIB. Diadakan ibadah Rena melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya majelis jemaat menyampaikan terima kasih. C. Ibadah live streaming Minggu 25 Oktober 2020. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 9 WIB. Berbahasa Batak. Untuk yang tidak beribadah di gereja, acara ibadah minggu akan disediakan oleh gereja dan dikirim di-share melalui WA group week masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing week. D. Peran serta jemaat. Majelis jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah live streaming atau dengan memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. Diharapkan juga untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Atas perhatian majelis jemaat menyampaikan terima kasih. Hendak menikah, warta kedua. Hendak menerima pernikahan Franky Panjaitan, putra dari Bapak Sariman Panjaitan almarhum Ibu Jojor Boru Sipahutar. Alamat Jalan Rama 4, Lorong Anggrek, Week 1, Jemaat HKBP Sukarame. Dengan tunangannya, Lisbeth Boru Nenggolan, putri dari Bapak Larensus Nenggolan, almarhum Ibu Minar Boru Siagian, alamat Sukamulia, Lorong Arya, Palembang. Jemaat Gereja Protestan Persekutuan Palembang. Baptisan Kudus. Di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat. Dan di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 16 WIB akan diadakan konseling baptisan kepada orang tua yang akan membawa anaknya mengikuti baptisan kudus. Formulir pendaftaran dapat diterima melalui Sintua Week dan dibawa pada waktu konseling baptisan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Katekisasi CD 2020. Mulai hari Minggu 4 Oktober 2020 yang lalu telah dibuka pendaftaran katekisasi CD.
Perguru Malua tahun ajaran 2020 untuk anak-anak jemaat yang hendak mengikutinya. Formulir pendaftaran dapat diterima dan diserahkan kembali melalui Sintua Week. Pendaftaran dibuka hingga Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Persembahan bulanan dan tahunan. Kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020. Untuk lancarnya program gereja dihimbau kepada semua jemaat supaya memberikan persembahan bulanan tahunan 2020 dan tahun yang lalu. Marilah kita berikan dengan sukacita. Warta keuangan dapat kita lihat di lembaran kita masing-masing. Majelis HKBP Sukarame Resort Alang-Alang Lebar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas dukungan doa material dalam bentuk persembahan dan ucapan syukur maupun moral. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami, sehingga Engkau melawat sepanjang kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, dan mampu memuji memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima bekal kehidupan di dalam iman kepercayaan kami. Dan melalui firman yang akan kami dengar, biarlah itu kami terapkan dan kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing untuk melewati segala ancaman tantangan dalam hidup ini. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu saat ini di minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca di tengah-tengah persekutuan kita. Begini firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap minggu hari ini kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis, yaitu dengan topik yang menyuarakan di minggu hari ini tentang melestarikan budaya. Di dalam dunia ini sering kita lewati yang namanya ATM. Bukan berarti ATM untuk menarik uang, tetapi sering kita melewati yang namanya ancaman, tantangan, dan masalah. Setiap manusia sering mengalami 3 hal tersebut sampai saat ini. 3 hal ini tidak terlepas dari penderitaan. Tidak memandang besar kecil penderitaan yang kita alami. Itulah hidup. ATM ini juga terjadi dahulu di perjalanan hidup Ayub, yang mana Ayub salah satu tokoh Alkitab yang dikenal orang. Bahkan kisah Ayub adalah bagian cerita Alkitab yang memberikan motivasi kehidupan, menginspirasikan manusia masa kini untuk mengalami pergumulan dan penderitaan di dalam hidupnya. Di mana ia mengatakan penderitaan bukan akhir hidup. Itu jelas dikatakan. Sekali lagi saya katakan, penderitaan bukan akhir hidup, melainkan memiliki harapan iman yang mengandalkan Tuhan.
Itu sebabnya ada 3 hal yang kita lalui di dalam hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan memiliki harapan. Masa depan memiliki harapan jika kita mengimani, menghidupi, menciptakan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tokoh Alkitab yang bernama Ayub sering kita dengar ya, bahkan di sekolah minggu sudah sering diceritakan yang namanya Ayub dan juga keluarganya. Jika kita dalami kepribadiannya, kehidupannya sehari-hari, dia adalah memiliki kepribadian yang saleh. Kalau dikatakan saleh, yaitu tunduk. Kalau dikatakan saleh, berarti tekun, bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di samping itu ia adalah orang yang terhormat, memiliki kekayaan duniawi, memiliki keluarga yang lengkap, bahkan semua ada di dalam hidupnya. Kurang apa lagi pribadi Ayub, bukan? Tetapi dengan segala sesuatu yang ia punya dan ia hidup, bukan berarti Ayub terlepas dari penderitaan. Nah, ini yang menjadi pola pikir kita salah menilai. Aku sudah mendekat kepadamu Tuhan, aku sudah rajin beribadah kepadamu Tuhan, bahkan aku berdoa setiap waktu kepadamu Tuhan, aku mendekat, ibadahku rajin, beribadahku rajin, mengikuti persekutuan kategorialku rajin. Mengapa penderitaan, pergumulan masih ada di dalam hidupku, masih ada di keluargaku? Nah, ini bukan menjadi tolak ukur. Penderitaan itu bukan dialami kepada orang yang jauh kepada Tuhan, bukan. Ya. Firman Tuhan yang minggu yang lalu mengatakan, siapkah engkau mengikut aku? Kata si Tuhan Yesus kepada kedua muridnya itu, siapkah engkau untuk memikul salib ini? Siapkah engkau melayani dengan sepenuh hati? Jika engkau siap mengikut aku, engkau tahu apa resikonya mengikut aku. Siap menerima penderitaan, siap mengikuti tantangan, siap dicaci maki, siap untuk melayani, bahkan memberikan pengorbanan di dalam hidupnya. Ini juga yang dikatakan Tuhan Allah kepada tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Karena penderitaan tidak diukur dari apa yang kita punya, sama seperti yang dirasakan Ayub. Semua orang merasakan yang namanya pergumulan, benar? Semua orang merasakan yang namanya ancaman. Semua orang merasakan yang namanya tekanan hidup. Adakah manusia yang tidak mengalami masalah? Adakah manusia yang tidak mengalami duka cita? Adakah manusia yang tidak mengalami kesulitan ekonomi? Pasti ya. Di setiap rumah tangga, terlebih di dalam pribadi masing-masing, kita mengalami yang namanya ATM, ancaman, tantangan, dan masalah. Termasuk juga orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan. Nah ini, jangan karena kau sudah mendekat, sudahlah Tuhan, hidupku ini hanya diukur dari penderitaan. Oh bukan,
Saya tadi sudah mengatakan ada 3 dimensi yang kita lalui di dalam hidup ini. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Jadi kita memiliki harapan jika kita beriman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang benar di hadapan Allah, hidup yang saleh di hadapan Allah, bahkan menjadi orang yang baik di hadapan Allah, rajin berdoa di hadapan Allah, beribadah kepada Tuhan. Sering kita mengatakan, mengapa penderitaan itu harus terjadi dengan hidup mereka? Bukan begitu? Padahal di dalam kerohaniannya sudah pas, ya. Apalagi yang kurang? Inilah yang terjadi kepada Ayub, Bapak Ibu. Karena itu, apa yang kita renungkan, apa yang ditekankan di dalam iman kita, di dalam nats hari ini? Yang pertama, bisa kita lihat ketaatan, kesetiaan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tanpa ketaatan, tanpa kesetiaan, kita tidak bisa menjalani, melewati pergumulan, tantangan, kesulitan ekonomi di dalam hidup kita. Yang kedua, menang atau merdeka melewati yang namanya tadi 3 ATM dan penderitaan. Berbicara tentang setia, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti setiap tikungan ada. Bukan itu setia, ya. Setiap tikungan ada. Nah, bukan itu. Tetapi melainkan kata setia berani menanggung resiko jika benar-benar mengikuti Tuhan. Itu sudah jambar orang percaya. Maukah engkau? Siapkah engkau? Kata Tuhan. Tuhan memberikan pilihan, karena hidup ini adalah pilihan. Jika engkau mau mengikut aku, rade maho manuhu silangi, rade maho manaon sitaononi, rade maho marukil, alai dang hupaloas ho, holan sahalakmu marukil, huliondo tuho pakirimon sian debata. Apalagi saat ini, ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan melalui penyakit COVID-19 tidak memandang siapa, ya. Tidak memandang orang kaya, tidak memandang status yang sejahtera, tidak memandang status ekonomi sederhana, semua kena. Jadi bukan harta, bukan jabatan, bukan titel, bukan kehormatan, bukan sekolah yang tinggi yang mengedepankan hidup ini, tetapi apa? Tuhan sajalah yang di depan di dalam hidup kita. Karena kesetiaanlah, karena ketaatanlah ia mampu melewati yang terjadi di pribadi si Ayub, bahkan di keluarganya. Kalau kita lihat kembali jemaat Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat yang sebelumnya, di sana jelas dikatakan Ayub itu menderita sakit penyakit yang menerpa ia, kehilangan keluarganya, belum lagi kehilangan sahabatnya yang menjauh, istrinya, anak-anaknya yang menjauh. Karena apa? Penyakit yang dia derita. Bisa kita bayangkan, sudah ada penyakit dalam tubuhnya, keluarganya semakin menjauh. Betapa sakitnya hidup Ayub, betapa pedihnya hidup Ayub. Jika kita melihat dari kesehatan mentalnya, jangan-jangan kalau diperhadapkan dengan kita tidak tahu bagaimana, ya. Adakah kita semampu si Ayub? Adakah kita sekuat si Ayub?
hilang segalanya karena penderitaan yang ia alami. Jelas kita lihat kepahitan hidup si Ayub yang terjadi di hidupnya sudah jatuh ditimpa tangga pula. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup Ayub, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Artinya apa? Nunga pait, nunga rotu ibana akaha maoloni, sudenang ale-alena mangujungi ibana, bahkan dongan saripena dohot mangujungi ibana. Betapa sakitnya ya. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Tetapi yang menarik di dalam hidup Ayub, bahkan itu yang bisa kita terapkan Bapak Ibu, dia tidak kehilangan imannya. Nah itu, dia tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan, karena dia meyakini masa depan adalah harapan. Karena dia meyakini segala pergumulan, segala penderitaan itu Tuhan mampukan, bahkan Tuhan mampukan dia melewati setiap tantangan jika dia menghidupi dengan tulus hati, ketekunan. Bagaimana hal ini terjadi dalam hidup kita? Sedangkan COVID-19 ini aja salah satu contohnya, sudah banyak yang mengeluh ya. Banyak mengeluh. Mengeluarkan air mata. Mengeluh semua kena bocirnya. Banyak dampaknya. Di bidang ekonomi kena, di bidang kesehatan juga kena, di bidang pendidikan juga kena. Bagaimana ini? Belum lagi penderitaan yang lain. Belum lagi kesulitan dalam rumah tangga. Belum lagi para orang tua mendidik anak-anaknya. Wah, kita tidak tahu lagi ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang langsung stres, menyiksa dirinya sendiri. Bahkan ada di berita, karena orang tua sekarang lebih banyak untuk mendidik, mengajari anak-anaknya di rumah, dia tidak sanggup. Akhirnya apa? Dia menyiksa anaknya sendiri. Apakah itu jalan satu-satunya menghadapi penderitaan? Bukan. Bahkan lari dari jalan Tuhan. Karena apa? Yang dia andalkan adalah pikiran, kekuatan sendiri. Bukan mengandalkan andaliman. Pernah kita memakan andaliman Bapak Ibu? Kalau kita makan andaliman terasa di lidah kita ya. Getirnya, pedasnya, begitu juga iman. Andalkan iman. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pasal 42. Di sini bisa kita lihat, ini adalah pemulihan Ayub dari penderitaan yang ia alami. Penderitaan bukan datangnya dari Allah. Ya, jangan kau katakan, jangan kita katakan, ya itu datangnya dari Allah, bukan. Melainkan dari kehidupan yang terjadi, yang kita jalani, yang dikuasai oleh iblis. Jadi penderitaan itu dari iblis. Contohnya ketika Tuhan Yesus yang naik ke atas bukit, dia dicobai oleh Tuhan, dicobai oleh iblis yang mengatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah jika engkau anak Allah. Penderitaan itu datangnya dari iblis. Tetapi yang menguji adalah Tuhan. Karena itu Tuhan melihat bagaimana ketekunan kita. Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita di dalam hidup ini, sama seperti si Ayub. Tuhan melepaskan Ayub dari penderitaannya. Ketika para sahabatnya
membuli, menghakimi bahwa penderitaan yang ia alami karena dosa yang belum selesai. Itu kata sahabatnya. Akuilah Ayub, masih ada dosamu yang belum selesai. Jangan-jangan itu karena dosamu. Ya, sering kita mengatakan dalam hidup kita, aduh karena dosanya itu, aduh karena kesalahan opungnya itu yang dulu. Jadi turun-temurun, jangan katakan. Jadi penderitaan itu semua pasti mengalaminya tanpa memandang status. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat di dalam nats ini bahwasanya para sahabatnya mengimbangi kuasa Allah, menduluankan keagungan Allah. Itu sebabnya Ayub di sini dibenarkan Allah dan mempersalahkan sahabat-sahabatnya tadi. Sehingga Allah memberi kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Nah ini ya, ada kesempatan kedua ya. Kesempatan bukan sekali, tetapi berulang-ulang. Jadi jangan kita berpikir, sudah inilah hidup ini hanya lewat saja, mamulus, bukan. Tetapi hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan yang baik, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada kesempatan yang diberikan Tuhan Allah kepada sahabat-sahabatnya. Yaitu Tuhan Allah meminta supaya Ayub harus berdoa. Ya. Berdoa untuk mereka dan untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia tidak menaruh rasa benci, Bapak Ibu. Supaya dia tidak menaruh rasa dendam. Jadi kalau kita sering melihat atau mendengar kata SMS, kalau SMS itu mengirim pesannya, tetapi SMS yang saya maksud bukan itu, yaitu senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan katakan jika kita senang melihat orang susah dan kita susah melihat orang senang. Nah itu yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi saling merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Di dalam firman ini perlu adanya kesadaran di dalam diri sendiri. Jika kita bercermin, janganlah bercermin hanya di luar saja, tapi bercerminlah di dalam hatimu. Bercerminlah, sudah bagaimana aku Tuhan di hadapanmu. Selain bercermin, ada penyesalan pertobatan. Perilaku kehidupan kita yang lalu, jadikanlah itu menjadi pertobatan, jadikanlah itu menjadi perubahan menuju harapan yang indah. Bisa kita lihat dari pribadi si Ayub. Yang lalu biarlah berlalu. Dia menuju ke depan. Dia tidak goyah imannya. Dia tidak banyak bertingkah. Walaupun banyak yang membuli dia. Tapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang pertama, seorang Ayub yang berusaha tidak menyakiti hati Tuhan. Ya. Seorang Ayub berusaha tidak menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata hujat. Nah, boha doa Tuhan, paru kilon nama cai dok-dokon. Oh, itu bukan itu yang dikatakan si Ayub. Tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dia mencari Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, datanglah kepada Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita dengan kerendahan hati. Itu yang diminta. Yang kedua, penderitaan bukan akhir segalanya.
Ya. Di balik penderitaan memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Jika kita mengikut Tuhan harus berani menanggung apa yang terjadi, harus siap melewati penderitaan. Jadi mengikut Tuhan bukan enak-enaknya saja, bukan hanya dalam bersukacita. Ketika kita bersukacita, kita datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Tetapi ketika menerpa penderitaan, kita menjauh. Bukan itu mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tetapi mengikut Tuhan siap sedia waktu melewati tantangan. Karena itu, di dalam firman hari ini mengajak kita, marilah kita berjalan bersama Tuhan. Mengapa saya katakan? Sebelumnya Ayub merasakan penderitaannya, tetapi dengan penuh bersyukur Tuhan menggantikan semuanya itu. Apa dikatakan? Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kepunyaannya. Bahkan Tuhan memberikan keluarganya kembali lagi. Dan di ujungnya dia bersukacita karena memiliki keturunan yang banyak. Wow, betapa hidupnya pribadi si Ayub ya. Yang tadi sudah kehilangan, Tuhan mengembalikan lagi. Yang kedua, di dalam doa ada kekuatan menjalani hidup. Kita menghadapi penderitaan, jangan lepas dari yang namanya berdoa. Jangan-jangan kita menderita, kita kesulitan, kita bergumul karena kita tidak pernah mendekat kepada Tuhan melalui doa. Nah, itu menjadi masalahnya. Karena doa adalah kekuatan bagi orang yang percaya menghadapi segala penderitaan, tantangan, dan hidup. Di dalam doa terlihat iman kepercayaan yang teguh jika dihidupi. Tuhan adalah penyayang. Tuhan adalah pengasih. Dia tidak membiarkan diri kita sendiri menghadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman hari ini perlu kita menerapkan keteladanan yang diberikan oleh Ayub, yang mengatakan di dalam topik yang mengajari, yaitu melestarikan budaya. Budaya apa yang perlu kita lestarikan? Budaya yang benar di hadapan Allah, menghidupi persekutuan yang benar dengan Allah, dengan mengimani seluruh totalitas hidup kita adalah milik Allah, bukan milik pribadi. Kita adalah milik Allah, kita sudah ditebus oleh Allah. Jangan menyalahkan Allah, tetapi lihatlah diri kita kembali. Percayalah dan hidupilah. Tuhan mampu mengubah kesulitan hidupmu. Sehabis hujan datang pelangi. Sehabis penderitaan, penyakit, kesulitan, saat ini kita mengalami penyakit COVID-19, percayalah Tuhan memberikan sukacita pada waktunya. Karena itu, percaya dan hidupilah bahwasanya Tuhan senantiasa mau ikut campur di dalam hidup kita jika kita memanggil namanya dengan penuh sukacita dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman dan menghidupinya, supaya apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kuasa dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk penyertaan Tuhan yang berjalan
menyertai setiap perjalanan hidup kami. Hingga pada minggu hari ini, kami mampu memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menerima firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menyuarakan Tuhan, bahwasannya di dalam hidup kami ini selalu ada yang namanya ancaman, selalu ada yang namanya tantangan, bahkan masalah penderitaan di hidup kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, jika Engkau memberikan kekuatan memulihkan anak-Mu si Ayub, bahkan Engkau memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Begitu juga kami Bapa. Kami percaya kepadamu, penderitaan, kesulitan, kepahitan di dalam hidup kami, baik itu sakit penyakit, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan di dalam kesehatan kami dalam saat ini, yaitu penyakit COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihani dan tolonglah kami, para anak-anak-Mu yang memohon kepadamu, yang berseru kepadamu Tuhan. Nyatalah Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang Engkau kasihi di HKBP Sukarami ini, baik dari anak-anak-Mu sekolah minggu, remaja, naposo, dan para orang tua kami sampai ke lanjut usia. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di setiap pribadi mereka, di setiap pekerjaan aktivitas mereka Tuhan. Walaupun kami belum bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, ibadah kami yakin dan percaya firman-Mu yang mengatakan 2-3 orang yang berkumpul, disitulah Engkau Tuhan. Bapa di surga, berkati segala pekerjaan, segala aktivitas yang mereka lakukan, supaya itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, bahkan di dunia ini. Pulihkan Tuhan dunia kami ini, terlebih negara kami Republik Indonesia, supaya kami dapat merasakan anugerah Tuhan lewat ibadah kami yang kami lakukan seperti biasa. Terlebih Tuhan, sebentar lagi akan dekat perayaan Natal. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, totalitas hidup kami, apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya pengharapan Tuhan ada di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya kami terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau kagumkan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kami terkagum kasih-Kasih-Nya.
terjadi kesusahan, kesakitan karena penyakit, susahnya mata pencarian, dan berbagi kesulitan hidup. Bisa saja orang lain mempengaruhi kita dengan berbagai cara supaya kita jatuh. Tetapi tetaplah setia dan pegang kuat Tuhan kita. Sebab Tuhan bisa saja memperbolehkan kita mengalami penderitaan itu, supaya nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita berkemenangan sampai akhir. Firman Tuhan berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Karena itu bertahanlah sampai akhir, supaya kita diselamatkan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami supaya kami bertahan sampai akhir. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kepada keluargamu, gereja dan negara untuk melakukan perintah Tuhan. Kerjakanlah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaku. Bila datang percobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang akan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.